Shalom, selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari kenaikan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Ungkapan situasi. Bersorak-soraklah bagi Allah Bapa Surgawi, oleh karena kuasa-Nya, Ia telah menyatakan kuasa-Nya. Sang Putra Allah Yesus Kristus telah naik ke surga. Pemazmur berseru, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sungguh, Dia telah naik ke surga dan akan datang kembali untuk membawa kamu ke dalam rumah Bapanya. Terpujilah Yesus Kristus, Raja, Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita, mari berdiri. Mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam ibadah kita saat ini. Injil Yohanes pasal 7 ayat 33 memberitakan, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Terima rahmat Tuhan
persilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, hari ini kami kembali mengingat dan merayakan hari kenaikan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Cinta kasih-Mu nyata ya Allah, dengan mengutusnya dalam karya penebusan bagi kami yang berdosa, hingga Ia kembali ke dalam rumah-Mu yang kudus. Seiring kasih-Mu yang dianugerahkan kepada kami, namun seringkali kami membalas dengan perilaku hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Kami mengaku akan segala perilaku hidup kami yang melawan kehendak-Mu. Kami menyakiti sesama kami, bahkan dalam menjalani hidup ini, kami seringkali tidak bersyukur. Hidup kami penuh keluhan. Kami suka menilai pekerjaan dan pelayanan orang lain. Sampai-sampai kami lupa bahwa kami pun tidak berbuat apa-apa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mau bertobat dan taat kepada ajaran dan firman. Oleh sebab itu, tuntunlah kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan penyelamat setiap orang yang percaya. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan bersama kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hari ini kami kembali bersekutu mengingat dan merayakan hari kenaikan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, dalam merayakan hari kenaikan ini, maka kami bersama akan membaca dan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh diberkati melalui sabda firman-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus,
hingga memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah naik ke sorga. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53 yang mengatakan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa Sorgawi oleh karena kasih setia, penyertaan dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Hari ini di tahun 2020 ini kita boleh kembali lagi bersekutu bersama, teristimewa dan secara khusus bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita boleh bersyukur untuk itu. Dan kita tahu bersama bahwa kalau kita melihat dalam tanggalan Indonesia, maka hari ini kita mengingat dan merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan Ascension Day of Jesus Christ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tahun ke tahun kita senantiasa mengingat dan merayakan hari ini, hari kenaikan Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Ini dia yang penting untuk kita renungkan bersama, untuk kita dalami bersama. Mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Bisa jadi pertanyaan ini bisa dikatakan juga bahwa mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Lalu kemudian selanjutnya mengapa Tuhan Yesus kembali ke sorga? Ini pertanyaan yang mau kita renungkan bersama-sama. Yang pasti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada 3 berita yang mau disampaikan hari ini kepada kita di hari kenaikan atau Ascension Day of Jesus Christ. Hari kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, mari kita renungkan baik-baik ini. Kalau kita membaca bagian Alkitab, maka jelas Yesus naik ke sorga
karena dia sudah menyelesaikan misinya di dunia. The mission is accomplished. Selesai misinya di dunia. Pertanyaannya adalah apa misi Yesus di dunia? Mari dengarkan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bersama ketika malaikat Tuhan bercakap-cakap dengan Yusuf, maka diberitahukanlah kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Dan kepada Yusuf dikatakan, hendaklah engkau memberikan nama anak itu, yakni Yesus. Lalu kemudian dalam Alkitab itu, dalam Matius 1 ayat 21, koma di situ dan dia menjelaskan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jelas bahwa dari Injil Matius pasal 1 ayat 21 itu, maka mau dijelaskan dan ditegaskan, Yesus memiliki misi untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan itu adalah misi yang pertama. Menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Menyelamatkan mereka yang hidup pada zamannya. Menyelamatkan mereka semua dari dosa. Dan berita ini dipertegas juga dalam Injil Yohanes. Kesaksian Yohanes pada saat itu ketika ia berjumpa dan melihat Yesus, ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Jelas bahwa misi Yesus menyelamatkan umatnya dengan menghapus dosa mereka. Bagaimana caranya kita tahu bersama, Yesus berkorban di atas kayu salib. Dan setiap orang yang berdosa melalui pengorbanan Yesus Kristus dan mereka yang percaya kepadanya dan beriman kepadanya, maka kepada mereka diberitakan berita pengampunan dosa. Kepada mereka yang percaya, kepada mereka yang mengakui Dia dalam segala jalannya, maka pengampunan dosa berlaku dalam hidup mereka. Dosa-dosa diampuni. Selesai. Semua itu sudah Tuhan Yesus lakukan. Sehingga dengan tegas juga Tuhan Yesus katakan, tetelestai. Di atas kayu salib dia katakan, sudah selesai. Misinya sudah selesai. Oleh sebab itu ia kembali naik ke sorga. Pertanyaannya bagi kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, merenungkan akan misi Yesus datang ke dunia, lalu kemudian setelah selesai ia kembali naik ke sorga, maka pertanyaan bagi kita hari ini adalah, sadarkah kita apa misi kita hadir di dalam dunia ini? Apa tugas dan tanggung jawab kita hadir di dalam dunia ini? Sehingga ketika kita menghembuskan nafas terakhir, kita pun akan berkata, sudah selesai. Dan ketika Yesus datang untuk kedua kali, maka kita pun siap dalam segala pertanggungjawaban kita untuk bersama Yesus naik kembali ke sorga. Pertanyaannya adalah, apa tugas kita saat ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak tugas tanggung jawab yang melekat dalam kehidupan kita. Tetapi paling tidak semua itu terangkum dalam kita melakukannya, dalam kita mengerjakannya, maka semua itu terangkum dalam dua hal. Dan dua hal itu kita tahu itulah hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus
kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Apapun aktivitas yang kita lakukan dan kita kerjakan hari ini, di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang kita laksanakan hari ini, semuanya harus berlangsung dalam satu frame, yaitu melakukan tugas tanggung jawab itu dengan mengingat untuk senantiasa mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Bagaimana caranya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan segala perintah dan ajaran yang termuat dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Oh, engkau tidak akan mampu dan tidak akan pernah mengetahui apa itu kasih Tuhan yang harus engkau lakukan berdasarkan ajaran dan perintah dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru kalau sampai hari ini engkau beribadah tetapi engkau tidak mempunyai Alkitab. Termuatlah di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru itu segala ajaran dan perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan dengan melakukan ajaran dan perintah itu jelas bahwa kita menyatakan kita sungguh mengasihi Tuhan Allah kita. Lalu ajarannya mengajarkan kepada kita bahwa kita diminta untuk senantiasa memuliakan Tuhan Allah. Kita diminta untuk beribadah, kita diminta untuk bersekutu, kita diminta untuk membaca firman-Nya, kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur. Tetapi sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sudahkah itu kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yesus boleh mengatakan sudah selesai, lalu kemudian Ia naik ke sorga karena semua tugas tanggung jawabnya sudah Ia lakukan. Tetapi bagaimana dengan kita? Yang pasti adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian firman ini mau mengajarkan kepada kita, mari laksanakan misimu itu di dalam dunia ini. Kerjakan misimu itu sampai engkau menghembuskan nafasmu yang terakhir di dalam dunia ini. Kalau semua sudah selesai kita kerjakan, pasti melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengasihi Tuhan Allah. Pasti orang bilang mau mati pun mati tenang. Demikian juga ketika misi itu juga ditujukan kepada sesama manusia, mengasihi sesama manusia dengan menyatakan kasih kita kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan penghiburan, yang membutuhkan doa, yang membutuhkan topangan. Kita diajarkan untuk hidup berbagi dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Sekali lagi, kalau mengasihi Tuhan Allah itu selesai, mengasihi sesama manusia itu selesai, sudah kita lakukan, maka misi kita selesai di dalam dunia ini. Dan sekali lagi itu yang dibilang kita dapat mati tenang. Mati tenang dalam pengertian bahwa kita meyakini kita akan masuk dalam kerajaan Allah ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kita mati dengan tenang karena meyakini akan hal itu. Mati dengan tenang ini Bapak Ibu tidak ada hubungannya dengan orang yang biasa datang ke orang mati lalu dia lihat orang yang mati itu biasa setelah datang lihat orang mati lalu pulang dia bilang bagus ya matinya, senyum. Lalu kalau dia matinya itu tidak senyum tidak bagus. Nah ini, padahal orang mati dalam keadaan senyum tidak ada sangkut pautnya.
itu mati senang atau mati tidak senang. Tidak ada. Yang mau dikatakan mati senang atau mati tenang itu karena kita mati dalam keadaan yakin. Ketika Kristus datang yang kedua kali, aku meyakini aku akan dibangkitkan dan aku akan masuk dalam kerajaan. Itu dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sekali lagi di hari kenaikan ini mau diberitakan kepada kita, mari kerjakan misimu di dalam dunia ini. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihi sesamamu manusia dengan sepenuh akal budimu. Yang kedua, mengapa Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Saya ingin mengajak kita membuka satu nats. Dalam Injil Yohanes, ayatnya Injil Yohanes pasal 16 ayat 7. Sudah dapat? Dan ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berada di rumah bersama dengan keluarga saat ini yang mengikuti ibadah ini, mari kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayatnya yang ke-13. Kita mulai. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, itu dia. Jelas. Buat apa dan mengapa Yesus naik ke sorga? Supaya roh penghibur itu, yaitu Roh Kudus, segera diutus oleh Bapa kepada manusia. Untuk apa Roh Kudus itu bagi manusia? Memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Itu dia yang paling penting. Supaya engkau yang sudah mengalami pengampunan, engkau yang sudah diampuni dosamu, maka Roh Kudus memimpin dan menuntun engkau, dan engkau tidak mudah untuk jatuh lagi ke dalam dosa. Karena Roh itu memimpin dan menuntun engkau untuk hidup dalam kebenaran Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak godaan, ada banyak cobaan, bahkan tidak sedikit ajaran dan ajakan yang dapat membuat kita tersesat, yang dapat membuat kita tidak melakukan apa yang Allah kehendaki, yang dapat membawa kita jauh, hidup jauh dari Allah. Itu sebabnya kita membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan roh itu hanya akan diberikan ketika Yesus naik ke sorga. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, itu berarti roh itu juga tidak akan diberikan kepada semua manusia di atas muka bumi ini yang percaya kepadanya. Tetapi karena Yesus naik ke sorga, maka roh itu dianugerahkan kepada mereka yang percaya untuk menuntun mereka hidup berdasarkan pada kebenaran Allah. Kadang-kadang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali yang terjadi
adalah bahwa kita seringkali memiliki standar kebenaran itu berdasarkan kebenaran kita manusia. Padahal firman Tuhan ajarkan kepada kita kebenaran itu harus berdasarkan pada kebenaran yang bersumber pada Allah Bapa Sorgawi. Oleh sebab itu, melalui firman ini maka diajarkan kepada kita juga adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, carilah kebenaran itu di dalam kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itu berbicara kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. Agar kita yang telah diampuni dosa-dosanya, kita yang telah dikuduskan dan disucikan serta dilayakkan di hadapan Allah, maka kita tidak mudah lagi terkontaminasi dengan berbagai perbuatan, perkataan, pikiran yang membuahkan dosa dan maut dalam hidup kita. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Ini dia, sekali lagi. Sebagai ayat yang terakhir, saya ingin mengajak kita membuka Injil Yohanes 14. Ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yang di rumah semua buka Alkitab. Jangan sudah datang ke gedung gereja, ndak bawa Alkitab, di rumah lagi tidak buka Alkitab. Biasanya datang ke gereja, oh lupa Pak Alkitabnya. Sekarang di rumah ndak tahu lagi alasannya apa. Jadi mari buka Alkitab. Injil Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama, kita mulai. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Sekali lagi, ia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan dia akan kembali lagi untuk membawa kamu yang percaya bersama-sama dia ke tempat di sorga di mana dia telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Artinya juga kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, tidak ada tempat bagi kita. Tidak ada. Mengontrak pun di sorga tidak bisa. Tidak dikenal itu istilah kontrak di sana. Apalagi sewa-sewa, tidak dikenal. Tempat yang pasti disediakan bagi orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan Tuhan Yesus katakan ia akan datang kembali. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana sikap kita dalam menanti kedatangan Yesus kembali ke dunia ini? Maka sekali lagi firman ini mau mengajarkan kepada kita, selesaikan misimu di dunia ini. Selesaikan tugas dan tanggung jawabmu dalam tuntunan kasih, komitmen kasih kepada Allah, dalam tuntunan komitmen kasih kepada sesama manusia. Maka setialah kepada Tuhan Allahmu, lakukanlah segala perintahnya, jadilah suami yang baik, jadilah istri yang penuh hormat kepada suami. Jadilah orang tua yang penuh kasih kepada anak-anak. Jadilah pekerja dan pelayan Tuhan
yang penuh ketulusan dan kejujuran. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Yakin dan percayalah, ketika engkau menghembuskan nafas hidupmu di dalam dunia ini yang terakhir, maka engkau pun akan mengatakan dengan sukacita, sudah selesai. Dan ketika Kristus datang untuk kedua kali, yakin dan percayalah, Ia akan membawamu dan menyambutmu di dalam kerajaannya. Selamat hari kenaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita merespon firman ini dengan bersama menyanyi Kidung Jemaat 222B. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang berteduh. Akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kiranya kita kelak serta di sana bersujud. Hai ikut alam semesta dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dan bersama semua orang percaya, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur di hari kenaikan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Kami boleh kembali bersama, diberkati dalam kebenaran firman. Oleh sebab itu ya Allah Bapa Sorgawi, teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dalam kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami semua mengingat dan melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga
dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami semua Tuhan, kami yang beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah tangga kami masing-masing. Jaga pelihara kami semua Tuhan, satukan hati dan pikiran kami, dan bersama biarlah kami terus boleh dimampukan untuk mengerjakan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan di tengah kehidupan rumah tangga dalam tugas tanggung jawab suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, bahkan di tengah tugas tanggung jawab pekerjaan teristimewa dan secara khusus dalam tugas tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan di dalam gereja Tuhan, di tengah-tengah jemaat GPIB Bahtera Kasih di Kota Makassar ini Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Ibu Pendeta Dina Lambe Paimbona. Berkati ya Tuhan, jaga dan pelihara senantiasa dalam seluruh bagian tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah semua itu boleh ia kerjakan dan lakukan. Kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan memenuhi senantiasa dalam setiap tugas tanggung jawabnya. Demikian juga Tuhan bersama dengan para pendeta gereja seasas. Kami berdoa buat mereka semua Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan jaga dan pelihara mereka bersama dengan keluarga mereka. Pendeta Nancy, Pendeta Elmi, Pendeta Santi. Bergandengan tangan Tuhan dalam gerak langkah pelayanan ini. Tuntun dan pimpin senantiasa mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan pelayanan mereka. Demikian juga hamba berdoa untuk seluruh penatua dan diaken. Istimewa mereka yang bertugas pada sore hari ini dalam ibadah di hari kenaikan ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Dari sektor pelayanan 12. Bersama dengan itu juga hamba berdoa bagi pemandu lagu, organis, petugas multimedia. Tuhan memberkati Bapak Miki dan bersama-sama anak-anak gerakan pemuda. Bahkan pegawai kantor majelis jemaat, security, cleaning service, coaster, driver, semua mereka kami topang di dalam doa. Setiap jemaatmu Tuhan dari sektor 1 sampai sektor 12, masing-masing mereka hamba mohonkan berkati mereka Tuhan. Dari dalam rumah-Mu yang kudus, hamba berseru dan memohon berkati setiap pribadi dan keluarga. Mereka juga yang mengikuti ibadah ini saat ini ya Bapa. Berkati mereka. Seluruh gerak langkah pelayanan yang berlangsung di tengah jemaat ini, kami mohonkan campur tangan Tuhan. Masih banyak hal yang akan kami lakukan dan kami kerjakan.
Kami serahkan semua itu ke dalam tuntunan kasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan memimpin kami ke dalam segala kebenaran Allah. Pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia dan teristimewa dan secara khusus juga di tengah-tengah bangsa Indonesia, mewabahnya virus COVID-19. Kami mohonkan Tuhan memberkati seluruh umat manusia, jemaat-Mu. Lindungi ya Tuhan, tuntun dan pimpin kami semua, bahkan jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang berasal dari virus itu, atau yang bersumber dari apapun Tuhan. Kami percaya kekuatan Tuhan akan mendatangkan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Oleh sebab itu kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini, pemerintahan Republik Indonesia yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Tuhan berkati, hikmat Tuhan bersama dengan para pemimpin kami, bersama juga dengan para medis, bahkan orang-orang yang Tuhan anugerahkan dengan kepintaran untuk menemukan vaksin yang tepat mengobati penyakit yang berasal dari COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya semua itu akan terjadi dalam kuasa Tuhan. Waktu Tuhan akan tiba dan kami semua akan senantiasa dikuatkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Kami berdoa pemerintahan yang berlangsung di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Kotamadya, Makassar, Tuhan berkati ya Tuhan. Para kepala daerah, para pemimpin pemerintahan yang berlangsung, agar segala sesuatu yang dikerjakan berlangsung dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pelihara mereka semua. Kami berdoa bagi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, mereka yang bertugas untuk menjaga kedamaian, keamanan, ketenangan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati mereka semua. Segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, berupa kekuatan dan kesehatan bagi tubuh jasmani kami, biarlah itu boleh kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkat Tuhan berupa materi, biarlah itu boleh kami gunakan untuk menyatakan kasih kami kepada sesama kami manusia. Sehingga mereka yang membutuhkan uluran tangan, topangan kasih, mereka pun dapat menikmati berkat Tuhan melalui kehidupan kami. Pakai kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi garam dan terang saluran berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Ajakan pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kita sambil mengingat firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya berdasarkan firman Tuhan itu. Marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Kita nyanyi dari Gita Bakti 78. Doa persembahan, saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami dengan ungkapan syukur kami melalui berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami persembahkan dari apa yang kami terima. Kiranya persembahan syukur dan persepuluhan ini dapat berguna bagi pelayanan di gerejamu.
di tengah masyarakat dan jemaat-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilahkan duduk kembali. Warta Jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Roberto YM Wagei, pelayan liturgi Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 12, organis Samuel Saranamual, pemandu lagu Mira Lydia Padaga, Julian Parinusa, operator sound system tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita mendengarkan amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar, sambil menanti kedatangan Kristus kembali ke dunia ini. Nyanyian malaikat nyaring bergema, sorga telah terbuka bagi rajanya. Kristus Raja mulia, jaya dan megah. Yesus Raja kasih naik tatanya, sudahlah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke sorga, puji namanya. Yesus dalam sorga, agung kasih-Nya. Ia mendoakan kita umat-Nya. Kasih dan anugerah dicurahkan-Nya, tempat bagi kita disiapkan-Nya. Sudahlah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke sorga, puji namanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa di sorga. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.